Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo anak-anakku yang hebat, yang solih dan solihah. Apa kabarnya mama dan bunda semua yang senantiasa menemani putra putri kita untuk selalu bersemangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Guru ya Naya. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Namun sebelum kita akan memulai pembelajaran, terlebih dahulu alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Berdoa mulai. Di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Rasulullah, tangannya dilipat. Sikap berdoa, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya nak ya. Ya, selanjutnya kita sudah masuk ke pembelajaran. Sebelum belajar, pastinya anak-anak Bu Guru yang pintar semuanya sudah mempersiapkan buku dan juga alat tulisnya di rumah ya. Ya, sudah dipersiapkan? Iya, jika sudah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk ke subtema baru ya nak ya. Kita sudah masuk di subtema keempat tentang kebersamaan dalam keluarga. Silakan anak-anakku yang pintar, kalian buka bukunya di halaman 75. Kalian buka. Iya, di subtema baru ini kita akan belajar kebersamaan dalam keluarga. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan bersama dengan keluarga, banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan bersama dengan keluarga ya. Dan juga belajar apa saja nak? Iya, belajar siapa saja sih anggota-anggota keluarga itu. Iya, di sini kita belajar kebersamaan dalam keluarga. Kalian buka di halaman 75. Iya, banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga. Kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan itu artinya sama-sama, tidak sendirian. Jadi kita melakukan kebersamaan ataupun kegiatan itu secara bersama-sama. Apa itu kegiatannya? Banyak sekali yang bisa kita lakukan kebersamaannya dengan keluarga. Misalkan kalau digambar di situ, kalian lihat di buku kalian, di situ gambarnya Nina dengan keluarganya sedang berwisata atau berekreasi bersama ya. Ini adalah kebersamaan Nina bersama dengan keluarganya. Kemudian kebersamaan apa lagi yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga? Misalkan anak-anak berwisata tadi yang pertama, olahraga. Iya, olahraga ini kita lakukan bersama dengan keluarga. Itu juga merupakan kebersamaan bersama dengan keluarga. Kemudian apalagi? Misalkan di rumah mengadakan gotong royong ataupun bersih-bersih di lingkungan rumah, membantu ibu di dapur, membantu ayah, ya, itu juga merupakan kebersamaan yang bisa kalian lakukan di rumah. Iya. Kemudian kebiasaan baik apalagi yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga? Misalkan hanya dengan berkumpul bersama dengan keluarga di ruang TV untuk bercerita, untuk menonton TV bersama. Kemudian kebersamaan apalagi yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga nak? Selain itu, iya, anak-anak bisa kalian pastinya sering melaksanakannya di rumah dengan bersama-sama dengan keluarga untuk melaksanakan sholat bersama ya. Itu juga merupakan kebersamaan yang baik di dalam keluarga ya. Banyak sekali hal-hal ataupun kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga. Iya, baiklah anak-anak pintar, kita sudah masuk di pembelajaran ke-1 ya. Silahkan anak-anakku kalian buka bukunya di halaman 76. Di sini kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Kalian lihat di situ ada Nina dan juga keluarganya. Mereka sedang berwisata
berwisata di mana ya? Kalian lihat mereka sedang di mana? Iya, mereka sedang berada di lingkungan kebun binatang. Kenapa? Karena di situ banyak sekali binatang. Ada harimau, ada apa di situ nak? Ya, ada hewan-hewan yang lain. Biasanya identiknya dengan kumpulan dari beberapa hewan ya. Kalau di kebun binatang, mereka sedang berwisata ataupun berlibur bersama ya. Mereka melakukan kebersamaan dengan keluarga dengan cara berlibur bersama. Mereka melihat sambil berkeliling untuk berwisata ya. Kalian lihat, kalau biasanya berwisata itu apa saja yang harus dipersiapkan? Iya, pasti Ibu Nina dan Ibu anak-anak semuanya kalau berwisata menyiapkan bekal ataupun makanan. Pasti anak-anak suka ya kalau kita berdua berwisata bersama dengan keluarga. Iya, anak-anak pintar semuanya di rumah pasti sudah pernah melakukan wisata bersama dengan keluarga. Iya, pasti sangat senang ya nak ya, karena kalian sedang berwisata. Tapi ketika sedang berwisata harus ingat ya, harus tetap menjaga kebersihan ataupun aturan yang ada di tempat wisata tersebut. Tidak boleh merusak apapun yang ada di tempat wisata tersebut dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian selain menjaga lingkungan yang ada di tempat wisata, apalagi? Iya, walaupun anak-anak sedang bahagia, sedang senang berkumpul dengan keluarga, berlibur dengan keluarga, tapi ingat harus tetap melaksanakan ibadah, sholat. Kalau waktunya sholat harus tetap melaksanakan sholat. Nanti kalau anak-anak sudah senang lagi wisata terus lupa dengan sholatnya, tidak boleh ya, tapi harus tetap melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena kita harus bersyukur kenapa ya? Keindahan yang anak-anak lihat ketika sedang berwisata itu semuanya ciptaan Allah. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan dan harus tetap melaksanakan ibadah ataupun kewajiban kita sebagai umat muslim. Jadi kita tidak boleh lupa kalau kita sedang bahagia, misalkan anak-anak lagi bahagia, lagi berwisata, tidak boleh lupa dengan Allah, harus tetap ingat dengan Allah dan melaksanakan ibadah sholat. Iya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan lagi, kita lihat ya, di situ Nina bersama dengan ibunya. Kalian lihat di halaman 77. Di sini kita belajar bahasa Indonesia. Ayo mengamati ya. Oke, seperti yang Bu Guru katakan tadi ya, ketika berwisata itu pasti ibu itu membawakan bekal ataupun makanan. Nah, di situ Nina sedang berbincang-bincang bersama dengan ibunya. Apa ya di situ ya? Nina membawa apa? Kalian lihat di situ. Iya, Nina terlihat sedang membawa sebuah bekal buatan dari ibu. Kita baca teksnya ya. Terima kasih ibu, bekal buatan ibu enak sekali, kata Nina seperti itu bilang dengan ibunya. Kemudian ibunya menjawab, sama-sama Nina, terima kasih sudah memuji masakan ibu. Iya, pastinya anak-anak Bu Guru yang pintar semuanya di rumah ini pernah memuji orang tuanya atau memuji ayah bundanya di rumah. Ya, ungkapan terima kasih seperti yang Nina katakan di situ itu adalah merupakan salah satu ungkapan untuk memuji orang tua. Memuji apa di situ Nina? Memuji bekal buatan dari ibu. Ucapannya Nina, enak sekali, kata Nina seperti itu. Itu adalah ungkapan memuji. Ungkapan memuji itu seperti Nina ya. Di situ Nina berterima kasih kepada ibunya. Kemudian ungkapan pujian yang lain apalagi ya? Yang contoh yang lainnya anak-anak tahu? Iya, jadi Nina di situ berterima kasih kepada ibunya. Nina mengucapkan ungkapan pujian di situ ya, memuji masakan ataupun bekal dari ibu. Ya, Nina mengucapkan ungkapan pujiannya dengan tulus ya, berterima kasihnya dengan tulus. Jadi tulus dari hati yang paling dalam karena memang Nina berterima kasih dan juga sangat menghormati dan menyayangi ibu. Oleh karena itu Nina memuji bekal dari buatan ibu ya. Kemudian selain berterima kasih ataupun mengungkapkan pujian kepada kedua orang tua, apalagi ya yang bisa kalian lakukan selain pujian ataupun ungkapan dari ungkapan kata-kata? Iya, misalkan anak-anak kalau kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah, itu juga merupakan ungkapan terima kasih kalian ya. Jadi kalian bisa berterima kasih kepada orang tua itu dengan cara membantu pekerjaan orang tua di rumah. Siapa yang rajin bantu orang tua di rumah? Ya, itu adalah salah satu ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua ya. Iya,
jadi dengan cara membantu kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan dapat kita lakukan bersama dengan keluarga. Menjalankan ibadah kepada Tuhan, contohnya ya, kemudian berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, kemudian berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Jadi melakukan kegiatan bersama dengan keluarga itu sungguh sangat menyenangkan ya. Bagaimana caramu berterima kasih kepada Tuhan? Iya, kita bisa ungkapkan atau kita bisa dengan melakukan ya ungkapan kita berterima kasih kepada Tuhan, yaitu dengan cara bagaimana melakukan apa? Iya. Contohnya seperti yang Ibu Guru jelaskan di sini ya, yaitu dengan rajin melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu menjalankan segala perintah Allah ya. Kemudian yang terakhir selalu menjauhi segala larangan Allah ya. Jadi ini adalah ungkapan kita berterima kasih kepada Allah dengan cara melakukan hal-hal tersebut ya. Baiklah anak-anak pintar, kita lanjutkan ya. Bagaimana caramu untuk memuji ibu? Iya, anak-anak kita sudah belajar ya bagaimana caranya memuji seorang ibu. Iya, di sini Bu Guru akan contohkan lagi ya nak ya. Ibu itu wanita yang kuat yang membuatku menjadi aman. Ya, Ibu contohkan di sini untuk memuji seorang ibu. Yang pertama, kesabaran ibu sungguh luar biasa dalam merawat dan membesarkan kami. Terima kasih ibuku. Masakan ibu sangat enak. Iya, untuk selanjutnya, contoh yang selanjutnya, ibu sangat baik dan sabar mengajarkanku banyak hal. Terima kasih ibu. Contoh selanjutnya yaitu terima kasih ibu sudah merawat dan membesarkanku. Aku sayang ibu. Kemudian doa ibu adalah kekuatan terbesar saya untuk bisa terus meraih yang terbaik. Terima kasih ibu. Terus semuanya yang pintar, kalau tadi kita sudah belajar ungkapan pujian, nah selanjutnya kita lanjutkan lagi belajarnya ya nak ya. Di sini kita belajar seni budaya dan prakarya. Ya, kalian lihat di halaman 77 ya. Di situ ada ayo berkreasi ya. Kira-kira di sini kita akan belajar kerajinan apa ya? Iya, kita akan belajar membuat sebuah kalung dan juga gelang ya. Di situ Ibu Nina memberikan sebuah cindramata kepada Nina. Cindramata ini apa? Cindramata ini seperti perhiasan ya nak ya. Atau kalau untuk kita ya, kerajinan kita yaitu seperti kalung dan juga gelang yang dibuat dari bahan alam ya. Karena kita belajarnya seni budaya dan prakarya. Bahan alamnya untuk membuat kalung dan gelang ini apa saja ya? Bisa menggunakan tumbuh-tumbuhan, daun, bunga, ranting ya. Iya, untuk cara membuatnya bisa anak-anak lihat di halaman 78 ya. Di sini membuat sebuah kerajinan kalung ya yang dapat anak-anak buat di rumah masing-masing. Bahannya apa? Di situ sudah ada bahannya ya nak ya. Bisa persiapkan gunting, benang, lidi dan juga bunga ya. Di situ membuat kalung dari bunga melati. Iya, wah sangat indah sekali ya. Bunga melati itu sangat harum dan juga cantik ya. Anak-anak bisa juga membuatnya sendiri di rumah. Nah, nanti kita akan praktek membuat kalung ya nak ya. Kalung dari bahan alam atau dari tumbuh-tumbuhan ya. Boleh dari bunga melati ataupun bunga apa saja boleh ya kita buat kalung. Iya, nanti kita praktek ya nak ya. Kita lanjutkan saja pembelajarannya ya nak ya. Selanjutnya kita belajar di halaman 79. Di sini kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang sudah Bu Guru katakan tadi ya,
selain kita mengungkapkan ungkapan pujian kepada seorang ibu atau orang tua kita, ungkapan pujian itu dengan cara berterima kasih dengan bahasa yang tulus dari dalam hati. Selain itu juga kita bisa membantu kedua orang tua kita untuk tanda terima kasih kita kepada mereka, karena mereka sudah menyayangi kita, merawat kita. Salah satunya dengan cara kita berbakti kepada kedua orang tua atau membantu ibu dan ayah di rumah. Membantu apa? Seperti Nina terlihat pada gambar, kalian lihat di halaman 79, di situ Nina sedang membantu ibu dan juga ayahnya untuk membersihkan rumah. Karena untuk menjaga kebersihan rumah ini adalah tanggung jawab semua anggota yang ada di rumah. Nah, Nina di sini dengan adik membantu ibunya, ya. Iya, ungkapan pujian ataupun rasa terima kasih Nina kepada kedua orang tuanya yang sudah menyayangi Nina dan juga Adi, ya, mereka dengan patuh kepada orang tuanya dan juga membantu ibu ketika di rumah, pekerjaan ibu di rumah, ya. Iya, selain itu juga mereka selalu menjaga kebersihan. Nah, tidak lupa sepulang dari kebun binatang, Nina kan dibawakan bekal oleh ibunya ya, Nak ya. Nah, wadah bekalnya Nina tidak lupa untuk membersihkannya sendiri karena Nina mandiri, ya. Tidak boleh merepotkan ibu, tapi harus belajar sendiri seperti Nina. Di situ Nina membersihkan wadah bekalnya sendiri, Nina mencuci wadah bekalnya bersama dengan ibu, ya. Iya, jadi harus jadi orang yang mandiri seperti Nina. Harus membantu kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, ya. Sehingga kalau kita membantu untuk membersihkan rumah, ya, iya, nanti kalau bersih nyaman tidak, Nak? Iya, nyaman dong. Jadi kalau lingkungan rumah itu sudah bersih, jadi kita yang tinggal di dalam rumah itu akan terasanya nyaman. Dan kalau bersih itu tidak ada kuman. Kalau tidak ada kuman artinya kita terhindar dari penyakit, karena penyakit itu munculnya dari kuman. Kuman itu dari mana? Kuman itu dari kebersihan atau kotoran? Iya, dari kebersihan dong. Kalau lingkungannya sudah kotor, artinya di situ terdapat kuman. Jadi anak-anak harus menjaga kebersihan rumah seperti Nina, membantu ayah dan juga ibunya. Baiklah anak-anak pintar, kita lanjutkan lagi pembelajarannya di halaman 81 ya, Nak ya. Di sini kita sudah memasuki pembelajaran kedua. Di sini kita belajar bahasa Indonesia. Anak-anak masih ingat tidak kalau sebelumnya kita sudah belajar dan juga melihat Nina dan juga Rina merayakan ulang tahunnya sepupu Nina, yaitu Rina. Masih ingat? Iya, kalian lihat di situ terlihat ada gambar Nina dan juga Rina. Terlihat Nina di situ memegang apa, Nak? Memegang sebuah kotak-kotak apa kira-kira? Iya, kotak kado. Di situ Nina memberikan kado kepada Rina karena Rina ulang tahun. Sama, pasti anak-anak semua pasti pernah ya dapat bingkisan ataupun kado dari teman, dari orang tua ataupun dari saudara karena kalian ulang tahun. Iya, di situ sama Nina memberikan kado ulang tahun kepada Rina. Nah, kalau sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang ungkapan pujian. Ungkapan pujian ini bisa diungkapkan dengan kata terima kasih, dengan memuji dan berterima kasih dengan bahasa yang sopan, santun dan juga tulus dari dalam hati. Nah, selain itu juga kemarin kita sudah belajar tentang kalimat permintaan tolong. Anak-anak ingat, jika kita ingin meminta bantuan kepada siapapun itu harus wajib kita mengucapkan tolong. Wajib, tidak boleh asal menyuruh, tidak boleh ya, tidak sopan, itu tidak sopan. Jadi harus mengucapkan kata tolong kalau mau dibantu. Kemudian dengan bahasa yang santun, kalau sudah selesai dibantu harus berterima kasih ya. Di sini kita baca sama-sama terlebih dahulu ya. Ucapan dari Nina kepada Rina. Rina, ini kado untukmu. Kata Rina titik-titik Nina. Kira-kira di situ Rina mengucapkan apa? Kan Nina sudah memberi kado, jadi mengucapkan apa? Iya benar, terima kasih. Terima kasih Nina, kata Rina seperti itu. Kemudian Nina mengucapkan apa? Iya, sama-sama Rina, semoga kamu menyukainya ya. Iya, jadi mengucapkan terima kasih ini tidak hanya untuk ketika sudah selesai dibantu, ketika kita sudah selesai ditolong atau dibantu, kita mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika kita mengungkapkan ungkapan pujian juga, kita mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita sudah diberi sesuatu oleh orang, diberi apapun
itu, seperti di situ contohnya Rina dikasih kado oleh Nina, jadi di situ berterima kasih. Kalau kita diberi apapun itu oleh orang, siapapun itu, keluarga kita ataupun siapapun itu, harus mengucapkan terima kasih ya. Jadi banyak sekali ya kita harus mengucapkan terima kasih ketika sedang dikasih atau diberikan sesuatu, ketika kita mengungkapkan ungkapan pujian ya. Kemudian ketika kita sudah selesai dibantu juga wajib mengucapkan terima kasih. Iya, selanjutnya kita belajar di bawahnya, di situ ayo berdiskusi. Iya, terlihat di situ ada siapa? Ada Nina dengan siapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, Nina dengan bibinya. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Di situ memegang sebuah kue, ya, sepiring kue. Iya, Ibu Rina menyiapkan hidangan untuk pesta. Ibu Rina artinya bibinya Nina ya. Ibu Rina meminta bantuan Nina. Bacalah percakapan tersebut. Iya, kita baca. Bibi Nina berkata, Nina, tolong bantu Bibi menyusun makanan di meja. Seperti yang sudah Bu Guru katakan, ibunya Rina di sini meminta bantuan kepada Nina untuk membantu menyusun makanan di meja. Kalian lihat, perhatikan percakapannya di situ ketika sedang meminta bantuan. Bibi Nina tidak lupa mengucapkan tolong ya. Anak-anak harus biasakan seperti itu. Kemudian kata Nina, baik Bibi. Dan Bibi Nina menjawab, terima kasih Nina. Tidak lupa Bibi Nina mengucapkan terima kasih ketika sudah selesai dibantu oleh Nina. Sama-sama Bibi, Nina senang bisa membantu. Iya, jadi anak-anak harus seperti itu, harus jadi anak yang sopan, santun ya. Harus mengucapkan terima kasih, harus mengucapkan tolong ketika kalian ingin meminta bantuan. Baiklah anak-anak pintar, alhamdulillah materinya sudah selesai ya nak ya. Materinya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak sekali ya. Kita belajar ungkapan pujian, belajar lagi tentang bagaimana kita mengucapkan terima kasih ya ketika kita sedang meminta bantuan, ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang, kita harus berterima kasih. Nah, selanjutnya kalau tadi kita sudah belajar, seperti biasa nanti anak-anak berlatih di halaman 83. Silakan anak-anak pintar kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 3. Bu Guru meminta maaf ya apabila terdapat kesalahan kata dari Bu Guru menyampaikan dari awal sampai akhir, dan kepada Allah memohon ampun. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.